Aku dengar Papa bosan sama ruang kerja Papa. Jadi aku gambar. Prosesnya, aku memang dapat readingnya duluan kan. Soalnya aku baru banget di sini dan baru acting juga. Jadi dikasihnya reading sebulan before shooting. Yes. Jadi kayak aku even before semua orang syuting, aku syuting, reading dulu iya. Yeah. Jadi kayak dan itu kan malah itu berlapis-lapis emosinya ya. Jadi kayak gak cukup cuma apa ya? Gak cukup cuma kayak one go at reading. Aku harus berkali-kali reading. Aku harus kita research ke panti RSJ juga kan, dan itu membantu banget research ke berbagai film yang lain juga, dan the help also of acting coach Bang Komar itu really helps alongside with Bang Pei. Bener-bener I couldn't ask for a better like crew and team, and of course dengan Kak Taskia juga membantu banget, like everyone membantu sekali untuk film pertama aku gitu, kayak karena aku juga apa ya, untuk film pertama dan langsung dapat role seperti ini. Betul. Gitu, itu lumayan, it's nerve-wracking. Yeah. Because she has so much layers of emotion, and takutnya nggak ke-translate dengan itu, dan tapi akhirnya semoga kita juga belum nonton. Teman-teman udah nonton, coba tepuk tangannya untuk Amanda Green gimana? Oh, apresiasinya luar biasa tadi melihatnya. Jadi ya maksudnya itu cuma itu yang aku takutin saat syuting, kayak udah dapat belum ya, malah udah dapat belum ya karakter si orang ini. Tapi setelah aku jalanin syuting dan benar-benar kayak the magic of shooting itu kayak real banget gitu, kayak akhirnya kayak pas syuting itu benar-benar aku udah ngerasa menjadi malah aja gitu, tanpa aku sadarkan juga, karena aku udah research, aku udah reading. Perjalanannya panjang soalnya. Iya. Berarti dengan mengalami proses panjang dari mulai reading, workshop, riset sampai dengan produksi, ketagihan nggak untuk ikutan produksi syuting lagi? Tentunya. Yes, kita tunggu nanti ya. Yang tadi. Cheers! Pak. Syuting biasanya main HP aja. Luar biasa loh. Kalau sama Om Ferdi Sulaiman gimana waktu itu ngobrolnya, kan kamu ada adegan barengan sama ayah tuh di sini, itu gimana? Paling itu Takut nggak sama saya? Nah gitu gimana? kalau di film aja takut. Iya. Kalau sama Om Pei sebagai sutradara, kamu ngobrolnya gimana pada saat mau adegan? Aku ikutin instruksinya aja sih. Yes, keren banget ya. Mas, kalau aku boleh nambahin ya, Iya, silakan. Mas Kia ini sangat cerdas. Dia tuh kalau kita brief, aku arahin ya, dia kayak nggak mau denger. Kayak gini aja, dia main. Tapi oke, kita latihan ya, atau kita coba deh di depan kamera gitu. Iya. Even auto reading, cukup sekali aku tahu. Jadi Itu dia bakat yang luar biasa. cerdas gitu. Cerdas. Cuma anaknya nggak peduli. Gitu. Tapi Yes. oke. Sekian, terima kasih Askia ya. Yes, kita ke Om Ferdi Sulaiman. Kalian ada yang dapat sinyal nggak? Terus ini kita di mana? Kita nggak buat teman-teman media yang udah menyempatkan hadir pada hari ini. Terima kasih MVP, terima kasih Dula, terima kasih Bang Pei dan cast-cast yang luar biasa ini. Pesan yang bisa diambil dari Dara menurutku lumayan banyak, karena aku paham ketika kita tumbuh dewasa, kita tuh pengen bebas gitu, kita pengen dianggap dewasa gitu. Tapi percaya kalau doa ibu tuh menurutku tidak mengalahkan segalanya gitu. Itu tuh restu ibu, dan bener kan kejadian ketika seorang anak tidak mendengarkan ibunya,
ya petakanya tuh datang gitu, atau yang nggak ada restu yang nggak akan berjalan dengan lancar gitu. Itu yang menurutku salah satunya aku percaya, dan itu menurutku bisa menyentuh hati para penontonnya nanti gitu. Dan aku merasa bersyukur bisa bergabung, bisa ketemu sama Kes-Kes. Aku udah ketemu memang sebelumnya tuh yang belum pernah, aku cuma sama Hana, sama Ibu Ani Aniseti, sama Mas Ferdi, sama Mbak Peti belum. Gitu. Tapi aku senang banget kita kerjasamanya. Aku sangat berterima kasih nggak cuma sama pemain tapi sama kru-kru juga, dan Bang P yang selalu bisa menjadi apapun ya Bang P. Luar biasa ya. Yang protein keringat iya, beresin rambut kita iya. Pokoknya dia tidak mabuk laut karena kunciran rambutnya. Dan ya happy banget, ini juga first movie-nya Amanda. Aku happy banget, aku ngelihat proses dari awal dia casting sampai akhirnya keterima. Aku bangga banget karena karena maksudnya aku pengen itu dia satu film sama aku gitu, karena aku tahu lah nggak gampang untuk masuk ke dalam industri kita gitu. Dan semoga ini menjadi peluang yang tepat untuk Amanda, dan terima kasih MVD udah mempercayai Amanda. Lebih stepnya dimulai di sini ya, karena kalian berdua nangis terus. Cengeng. Karena kalian berdua kan berawal memang sama-sama dari modeling sampai dengan sekarang. Saya nggak pernah jadi model, ibu saya aja yang model. Tadi nangis. Berarti ini film dia kok udah gitu sih sekarang. Taskia. Kan sering ketemu kok jadi gini dia. Berarti maksudnya nih film gak hanya ditonton cocok untuk teman-teman, jadi sama keluarga, sama orang tua juga sangat cocok gitu ya, bareng-bareng semua lapisannya ya. Siap, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Dampar kayak kapal-kapal ini kan. Katanya di Indonesia tuh masih banyak banget pulau-pulau yang belum terdaftar sama pemerintah. Mungkin ini salah satunya. Kalian tunggu sini ya. Dar. Noah. Karena gue emang suka dingin jadi nggak masalah. Apa karena itu? Apa karena apa? Kenapa tuh? Karena yang lain. Ih nggak jelas. Jelas. Briefing dulu gitu. Ini gimana dikasih kepercayaan segini luar biasanya loh sama MVP untuk peran lo bikin di sini, Bu? Sebenarnya dari story-nya juga pas aku baca tuh emang udah seru banget. Kayak maksudnya dari message yang mau kita berikan itu kayak juga in my opinion itu udah kayak it's very good. Dan pas kita first meeting juga udah langsung akrab aja, padahal yang aku cast-castnya ya yang aku yang kenal itu cuman Taskia doang. Gitu. Taskia doang. Jadi enaknya kayak ya langsung akrab gitu dan langsung ngobrol-ngobrol. Terus itu kita juga suka nongkrong-nongkrong juga, maksudnya di luar reading gitu. Jadi kayak kita chemistry buildingnya, bonding, dan kayak pas reading juga sangat produktif gitu loh, kayak give and take gitu, kayak masukan dari Bang P, dari Bang Komar juga, acting coach kita, dan dari pemain-pemain lain juga gitu. So itu Bang. Siap, terima kasih Buki. Thank you Buki. Memang kayak Noah asli juga ya di sini ya. Taskia. Halo? Kenapa kamu lakukan ini? Soal pertanyaan itu, kenapa selalu ada keluarga? Ya alhamdulillah Pak Amrit, Bang Ken, Bang Nandi, juga Bang Pei, dan kita seluruh tim dari Multivision juga selalu tertarik untuk membicarakan keluarga ya. Soalnya kalau misalkan membicarakan hal di luar itu kayaknya saya belum bisa. Jadi ya kalau belum punya pacar. Kalau belum punya pacar. Dan kita udah film keberapa bareng masih jomblo aja. Makanya setiap kali premier harus gue ingetin terus. Betul, harus diingetin. Cepet loh, yang mau cowok keren tinggal. Nah, cowok keren ngantri nulis sudah sampai 2027 ya. Silakan lah lanjutkan. Iya, jadi kalau soal bahas masalah di luar keluarga kayaknya ya sebenarnya balik lagi sih, karena aku deket sama keluarga, sayang banget sama keluarga, banyak belajar dari keluarga tentang anything lah, tentang surviving dan sebagainya.
Ya jadi sebenarnya membicarakan keluarga tuh kayak nggak ada habisnya gitu, karena semua orang mungkin belum tentu punya pasangan hidup, tapi semua orang pasti punya keluarga, orang tua dan pantesan dipakai terus. Selamat kamu. Terima kasih, tepuk tangan dong buat penulis kita. Kan itu ke papa. Kapan mama jemput aku? Itu karena ada sebuah kejadian, teman-teman aktor juga banyak yang mabuk laut ternyata, kru juga. Saat itu saya sama DP yang nggak mabuk, ya Pak Ken juga nggak mabuk lah saat itu ya. Sementara kan syuting di laut itu berat, matahari di laut kita susah prediksi kapan ditutup awan, karena nggak, sementara kita harus menjaga kontinuitas brightness kan. Jadi begitu kru-kru pada tumbang, asisten sutradara pada tumbang semuanya orang-orang. Bahkan kapal pendukung pun yang di sebelah yang menjadi juga tumbang. Nah jadi sementara kita nggak bisa nego waktu, ya udah kebetulan aja saya bisa melakukan banyak hal. Dengan rambut saya sebenarnya saya bisa nanganin hair dulu ya. Itu yang bikin gak pusing Bang Ray. Tadi yang bikin gak mabok laut Bang Ray gara-gara ketahanan rambut ini loh, alhamdulillah ya. Ya, tapi semua tuh alhamdulillah bisa diatasi karena memang ya udah kita as a team nggak mencari lu nggak bisa sih, nggak, karena nggak ada, semua syutingan itu pasti ada masalahnya, even dari plan 100%. Pasti ada sesuatu, dan itu kita sikap dengan santai aja, kita baik-baik aja, karena dengan kepala yang jernih, dengan semangat yang sama, pasti itu bisa solusi-solusi bisa selesai. Yes. Itu sih. Terus treatment yang dikasih ke teman-teman cast gimana? Karena sebetulnya kayak berat banget dengan beberapa adegan-adegan yang cukup melelahkan tadi, gimana Bang Pei? Ya, lokasi kita yang tempat di mana panti itu berada tuh sebenarnya dingin banget, dingin banget. Waktu itu ketakutannya adalah sama Pak Amrit dan Pak Ken, wah ini kalau mereka berdialog keluar folk asap gitu kan, jadi nggak make sense kan, karena kan biar dikiranya dari Korea kita. Karena rata-rata pulau Indonesia kan tropik dan pulau kecil udah pasti tidak, kelembapannya yang tinggi, nggak mungkin ada asap gitu kan. Alhamdulillah teman-teman bisa, mungkin Tasya yang paling tahan napas 7 menit kayaknya. Tantangannya ya karena kita semua udah komit untuk melakukan apa yang kita lakukan, baik kru dan cast, termasuk Askia di hari di dewan syuting itu. Askia juga capek dan melakukan adegan-adegan yang dia bunuh papanya itu. Itu tantangan juga buat dia, kita juga harus jaga mood dia kan. Untuk teman-teman dewasa ya di pulau itu, di tempat panti berada, apa ya, treatment khusus tuh nggak ada. Cuman yang saya kasih bahwa ya yuk kita lakukan bareng-bareng yuk, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Jadi saya nggak pernah merasa bahwa saya paling benar, maksudnya saya dari awal, dari mulai big reading saya ngomong ke teman-teman pemain bahwa aktor itu punya insight masing-masing, pengalaman hidup kita beda-beda. So apapun dia tuntut skenario, karena kita harus melayani skenario yang ditulis oleh Dul. Kita nggak boleh mengecewakan Dul pastinya, ya kan? Dul ngambuk, kalau Dul ngambuk bahaya dunia perfilman horor Indonesia, bahaya. Aset Dul nih. Nah jadi tapi kita juga bagaimana menyikapi ada yang misalnya nggak tepat gitu di sisi skenario, selama kita satu visi dan misinya apa, saya yakin beratnya masalah apapun di syuting tuh pasti bisa teratasi ya. Alhamdulillah, yang jelas Buki sama Taskia waktu itu hujan-hujanan, udah di udara dingin, scene-nya hujan, termasuk Hana Hanun sama Cindy juga, Samo yang harus ketusuk-tusuk pohon itu, diseret-seret lah. Samo sih kena hujannya dikit sih, Taskia sama Buki lah nguburin itu loh. Mungkin mau ini dikit mungkin tambahan. Gue lihat dedikasi Hana waktu itu lagi syuting, terus lagi break, lagi harus makan, tapi scene-nya belum selesai. Jadi bayangin itu cantolan, yang di kepalanya itu, di scene yang tadi itu dia makan dengan itu di kepalanya. Wow. Oke lah. Itu gue juga pas lagi di lokasi itu juga ngeliat gimana ya caranya gini panjang gitu kan. Makanya susah. Gue pikir ininya bakal kena makanannya gitu. Yes. Ini totalitas dari pemain luar biasa ya. Semuanya totalitas gila Yes, banget. itu dia.
Gimana? Karena itu momennya emang lagi pas diri itu dan emang lagi makannya jadi harus. Iya, karena berat kan jadi jatuh terus sampai ditali ke kursi biar ketahan. Kan itu ke papa. Kapan mama jemput aku? Box office tentunya kita akan buat 2, 3 atau lain-lain ya, tapi konsepnya sedikit berbeda adalah kita membuat setiap pulau hantu menjadi satu standalone cerita, bukan sesuatu yang bersambungan 1, 2, 3 dan ceritanya menentukan. Jadi memang it's just a universe di mana ada setiap pulau-pulau yang berhantu gitu sebenarnya konsepnya. Itu dulu dari saya. Makasih. Oke, siapa kita kan selalu mikirin kan panjang banget, jadi kita syuting ini tuh 3 tahun lalu udah mikirin tayangnya tayang 10 Oktober 2024 karena pas banget momennya gitu dan ceritanya masuk ke dalam situ. Itu gimana Pak, dengan nggak ada yang kebetulan kan, jadi momennya pas gitu Pak, ini gimana Pak? Enggak, sebetulnya benar, kenyataannya sebetulnya kita nggak tahu tapi kenyataannya ya everything happens for a reason ya kan. Yes. Semua di dunia ini selalu terjadi karena ada alasannya. Dan kenapa bisa tepat banget ya film ini dengan tema yang seperti ini bisa tayang di hari World Mental Health. Yes. Kan kayaknya udah meant to be. Jadi kalau itu saya mau terima kasih ke siapa ya, karena semuanya terjadi gitu aja sih. Gak ada yang kebetulan, berarti memang udah ya diberkahinya di terima kasih kepada Tuhan aja yang membuat ini jadi pas banget. Oke, siap. Tepuk tangan buat Pak Amrit, terima kasih. Dari semua segala aspek kayaknya udah berbeda, yang sama cuman mereka ke pulau yang ada hantunya. Judulnya, judul sama. Artinya memang mendekati Gensi dan Sandwich ya Pak ya. Bahwa penonton yang lalu itu berbeda pasarnya dengan yang sekarang. I wouldn't say berbeda in that sense. It's just that style yang dulu memang film Pulau Hantu yang dulu kan bisa dibilang lebih vulgar, lebih gimana ya gitu ya. Kalau sekarang memang lebih. Pertanyaan Bobby terjawab, kenapa tidak ada one piece dan kemudian tidak ada bikini gitu ya? Karena memang intinya kita mau ilangin perspektif itu sih dari penonton. So okay, that's the old one gitu. But the new one, no, it's focused like on the actual really good story. Banyak pujian di editing trailer ya. Lebih creepy. Kemudian senyum yang dari Pulau Hantu itu menjadi model dari Pulau Hantu itu. Memang sudah menjadi strategi dari ya intinya sih memang itu sih yang kita mau adalah buat orang ngerasain yaitu rasa creepy itu, rasa serem, rasa a little bit of that mystery, and then pengen tahu kayak apa sih yang terjadi di island ini gitu, karena memang belum begitu banyak diceritain ya, even dari trailernya sendiri. It's like you can understand that it's a fun movie, it's gonna be a lot of like banyak kejadian-kejadian yang seru, tapi masih belum begitu ngerti ceritanya. Tapi memang intinya sih itu sih, biar nanti kayak when you watch the movie nanti bener-bener baru gitu, karena pasti banyak ada pemikiran gimana ngomongnya, tapi ada bagian pasti di mana kalian mikir ini pasti ini nih, tapi nanti ya gitulah harus dilihat nanti sendiri. Pokoknya it'll be a fun ride, hopefully benar-benar penonton akan suka, karena kita mau coba seperti kalian yang bilang juga, memang ini IP yang besar. Kita mau mengasih ya, kasih lihat ke penonton kalau IP yang besar ini kita bisa sambungin dengan production value yang bagus, cerita yang bagus, pemain-pemain yang benar-benar bagus juga. Biarpun ada banyak pemain baru, tapi menurut saya mereka akan menjadi pemain-pemain besar di industri kita. Not only dark, tapi ini lebih light, lebih terang. In a way, lebih fun. I would say misalnya gini, yang cerita yang sekarang pasti lebih deep dibandingin yang dulu. Udah pasti. I think there's a lot more. Tapi tone colornya masih tetap in a way tetap masih ya, we like to have that. I mean pulau, everything pasti masih ada colors. Betul. Ya. So we playing with colors and lights and all that stuff. So hopefully akan menjadi satu hal mungkin nih. Saya nggak ngerti ya, kalau orang nonton beda ya sama orang yang ngelakuin pasti kan tentunya, karena kita ngelihat segala prosesnya apa semua. Tapi satu hal yang saya paling suka dan saya bangga dari film ini ada di production value-nya, dari artnya tentunya, especially the art and the set is crazy. Our set designer is amazing. Hopefully kalian semua nanti yang nonton akan bisa merasakan itu juga. Sukses Pak Amrit. Amin.
Kebetulan saya syuting ini diperkuat oleh kru-kru yang saya sudah bekerja sama sebelumnya. Waktu zaman saya masih asisten sutradara. Saya percaya sama mereka dan ketika saya buat treatment dan mereka paham, kita tes berkali-kali. Tapi jujur sebenarnya teknis yang paling berat karena sisi waktu ya, tentu yang opening itu karena kita berkejaran sama waktu dan kita syutingnya real turnaround ya, jadi kita malam syutingnya karena kita tidak bisa buat itu day for night, which is ketika manusia bekerja di balik waktunya itu kita nggak bisa pungkirin kita lemes, energi kita kurang, ngantuk itu manusiawi lah, dan saya harus memahami itu, menyikapi itu dengan baik bahwa nggak bisa semena-mena harus nggak bisa pokoknya begini, nggak bisa gitu juga. Pendekatannya harus kemanusiaan pertama pasti, karena begitu kepala jernih nggak hanya aktor tapi kru juga bisa clear apa yang saya mau buat gitu. Itu teknis pertama, maksudnya adegan teknis yang cukup pelik yang itu tuh. Tapi sejujurnya yang paling sulit bagi saya adalah ketika di tengah kawan-kawan mabok itu, sementara mereka harus concern dengan dialognya, terus mereka itu menurut saya itu memang hebat mereka ini semua perjuangan. Jadi, memang sebentar doang kan dalam film, tapi kan kita syuting lama. Kita di laut itu 3 hari. Masing-masing 3 hari itu tidak dengan brightness daylight yang sama. Kebetulan teknologi sekarang di post production ya bisa kita samain. Bahkan warna lautnya beda ya? Warna laut beda. Day by day. Kita juga kaget. Kita jadi kayak di kepulauan mana dari utara saya. Padahal laut itu tuh ada yang abu-abu, ada yang hijau. Karena kan tergantung matahari juga kan laut dan bagaimana kondisi ganggang laut saat itu. Itu satu hal yang saya bicara sama DP saya, DOP. Ini berarti kita tweak kalori kita naikin sekian karena kan ada filter-filter tentu kita pakai. Karena kita itu berhasil lah. Tapi sebenarnya yang paling pelik itu ketika syuting sama Askia. Karena gini, saya juga punya anak dan saya pernah melihat langsung bagaimana di tetangga saya, tapi bukan Taskia itu tetangga saya juga di Bintaro. Ada tetangga lain. Ada tetangga lain yang dia begitu abusive sama anaknya. Saya nggak kuat untuk melihat itu. Dia di luar kemanusiaan menurut saya. Nah, ketika saya harus memberi arahan ke Askia dan saya yakin dia diberi pendidikan yang baik oleh orang tuanya, itu kan berarti kita mencoba memancing sisi Askia yang dia tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bagi saya itu lebih sulit. Dan alhamdulillah Askia mampu memahami ya, bahwa saya harus bilang bahwa ini pura-pura. Bayangin kamu sedih nggak kalau orang tua kamu nggak anggap kamu sebagai manusia. Hal-hal seperti itu kita sentuh pelan-pelan. Dia emang kayak cuek-cuek diem gitu kan. Saya berpikir ini anak robot apa manusia. Tapi ternyata dia punya hati banget. Yes. Jadi itu mas, menurut saya paling sulit adalah ketika kita harus menyentil emosi manusia lain di sekitar kita. Apalagi ini film tentang yang mau kita sampaikan juga. Askia waktu itu kita nggak bawa waktu kita riset ke rumah sakit jiwa karena nggak baik ya. Dan sama Amanda Green waktu itu, dan saya juga agak shock ketika workshop pertama kali ke rumah sakit jiwa, tiba-tiba Amanda udah akrab sama seorang pasien. Ternyata dia punya bahasa sendiri juga itu. Dia memang cepat akrab sama yang kayak gitu-gitu. Gitu kayaknya. Oke, kalau tadi aku dengar Papa bosan sama ruang kerja Papa. Jadi aku gambar. Film berdekatan ya. Sebetulnya bedanya 21 hari ya. Persis 21 hari. 3 minggu, which is usually for Indonesian movies quite good time untuk mendapatkan penonton yang perlu didapatkan. Asal penontonnya benar-benar datang, ya kan, nonton. Dan kita berharapnya malah kalau Pulau Hantu sukses dan mereka senang banget, harusnya lebih pede lagi dong untuk nonton film MVP berikutnya setelah 3 minggu kemudian.
Itu pendapat saya, tapi belum tahu itu benar apa enggak ya. Itu kita harus lihat nanti. Tapi technically, I think kapanpun film ini akan dirilis atau apapun itu pasti ada aja lawannya. Ada film gede dari sini, dari sana, dari manapun pasti ada aja terus gitu. Jadi at the end of the day, we're gonna go against anyone. At the end of the day, kita cuma bisa membuktikan dari film kita sendiri, produksinya, orang nonton, mereka suka, mereka akan nonton, mereka akan suruh orang lain nonton. Itu harapan kita untuk film ini dan itu harapan kita untuk Dosa Musik juga. Berharapnya dua-duanya film akan membludak dan penonton akan benar enjoy film ini. Amin. Itu jawaban pertama. Kalau jawaban kedua tadi pertanyaannya tentang apa IP lagi yang akan di ini gitu. Wah sebetulnya kan kita tahu ada banyak IP, tapi at the same time saya juga selalu bilang kalau MVP or I would say tim-tim yang berhubungan langsung dengan saya, kita juga banyak banget ingin memberi penonton dan masyarakat Indonesia ide-ide kreatif yang benar-benar baru juga. Oke, kita ada mix, jadi kadang-kadang kita ambil cerita-cerita dari thread, misalnya seperti waktu itu dia kematian dengan Jero misalnya gitu kan. Lalu abis itu ada cerita dari Pulau Hantu, which is IP yang lama kita. Sempat kemarin kita buat Jin dan Jun juga. Kita pernah buat catatan si Boy bareng MD waktu itu sama Dapur Film. Masih ada banyak lagi sebetulnya. Tentu kita bilang juga Kuntilanak Universe. Seperti kita tahu, sekarang sudah ada berapa film di Kuntilanak Universe? 8. Ngalahin Harry Potter say. Iya, 8 benar. Kuntilanak 1, 2, 3. Iya. Terus Kuntilanak 1, 2, 3 lagi. Iya. Udah 6. Terus Mangku Jiwo 1, 2. Udah kan? Jadi udah 8. Mangku Jiwo 3 hopefully belum tahu kapan persisnya, cuman itu akan terjadi. Wow. Itu adalah film berarti 9 di Kuntilanak Universe. Iya. Film nomor 10 tentunya kita tahu yang sedang masih dikerjakan juga skripnya oleh manusia ini. Ini perlu waktu lebih panjang karena ini benar-benar menurut saya ini film bebannya berat banget untuk kita berat, untuk dulu pasti berat banget ya dulu ya. Kita tahu ini cerita apa? Ini ceritanya Samantha, which is kelanjutan dari cerita Samantha sendiri. In the works. Lalu ada ceritanya tentang the origins of Ponta-Ponti. Yang itu dua setan yang selalu sama kuntilanak ya kan? Ini ikut aku ke neraka. Wow. Jadi total berapa ya? Waduh. 11. Jadi itu dari Kuntilanak Universe sendiri gitu kan. Kalau kita ngomongin Pulau Hantu ini, kita sebetulnya udah ada beberapa cerita yang kita ngerasa keren untuk kita develop sekarang ini semua. Tapi at the end of the day tentu we take everything one step at a time ya. Kita harus lihat juga kesuksesan dari film ini. Kalau memang oke, penonton suka dan ada respons yang bagus, tentunya kita akan langsung mempersiapkan yang kedua dan lain-lainnya seperti itu. Tapi kalau IP lain tentunya semua itu proses, masih banyak. MVP juga ada IP mungkin dari dulu mungkin kita masih lihat lagi ada. Tapi tentunya mungkin yang sudah saya sebutin itu aja. Tapi ada mungkin ada beberapa yang mungkin masih kejutan, nanti harus saya keep it on the down low dulu. Yes.